Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online resmi dibentuk oleh Presiden. Apa ada tugas yang besar menanti Satgas ini? Mampukah barisan Satgas melepas Indonesia dari belenggu judi online yang sudah merajalela? Kita akan bahas bersama dengan pakar kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, dan juga mantan pemain judi online, Erlangga Bayu, yang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Halo, dan kami ingatkan juga sebelum kita mulai bahwa ini merupakan dialog yang bahasannya untuk menunjukkan bagaimana bahayanya judi online kepada masyarakat, bukan untuk menyuruh masyarakat bermain judi online. Kita akan menuju ke Pak Adrianus terlebih dahulu, kriminolog Universitas Indonesia. Pak Adrianus, ini kan Presiden sudah membentuk Satgas, sudah resmi juga. Apa yang bisa dilakukan Satgas ini untuk bisa memberantas judi online ini yang sudah kemana-mana akarnya? Jangan lupa bahwa sebetulnya pemerintah memiliki satuan yang organik reguler ya, yakni untuk konteks penindakannya adalah Polri, dan untuk penyebarannya artinya jaringannya itu adalah Kominfo. Lalu menjadi menarik kenapa kemudian dibentuk satu entitas yang sebetulnya temporer, ad hoc, dan tidak punya kewenangan. Padahal kita sudah punya satuan yang organik loh, yang memang memiliki kewenangan. Itu kan artinya sebetulnya ini cuma cerita bohong aja nih, ya, bahwa karena sebetulnya satuan yang organik tidak bekerja, lalu kemudian jalan keluarnya adalah membentuk satgas yang sebetulnya tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi saya bingung ini dengan pemerintah, bukannya menekan Kominfo dan Polri agar bertindak lebih keras, ya, berkinerja lebih bagus, malah kemudian membentuk satu solusi yang lain yang sebetulnya lebih banyak merupakan jalan keluar birokrasi, ya, ketimbang jalan keluar yang bersifat komprehensif dan menyelesaikan masalah. Demikian. Jadi Anda mau bilang bahwa susunan nama-nama di dalam Satgas ini masih belum bisa signifikan untuk bisa memberantas judi online, Pak Adrianus? Masalahnya pada dua lembaga tadi, Polri dalam rangka mau tidak melakukan penegakan hukum, dan Kominfo mau tidak dalam rangka melakukan satu penataan terkait dengan pihak-pihak yang melakukan yang memiliki server dan kemudian melakukan pemonitoring serta pembinaan terhadapnya. Nah, dua lembaga ini nggak mau nih, ya, entah dengan berbagai macam cara, ya. Kemarin saya dengar dari Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan satu rilis bahwa susah untuk menangkap para bandar. Demikian juga Kominfo juga susah melakukan take down. Sekali take down walaupun 1.000, tapi lalu muncul lagi. Ya kalau semuanya bilang susah, ya negara ini bubar aja gitu ya. Daripada kemudian membentuk satgas yang sebetulnya jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oke, jadi kalau misalnya Satgas ini sudah terlanjur dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, Anda melihatnya sejauh apa bisa bergerak Satgas ini? Pak Maaf, Adrianus? nggak dengar saya. Ya, karena sudah terlanjur dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, Pak Adrianus, Anda melihatnya sejauh apa nanti ini bisa bergerak Satgasnya? Baik. Oke, kita akan coba memperbaiki komunikasi dengan Pak Adrianus. Untuk itu saya akan menuju ke Mas Erlangga Bayu yang merupakan ex pemain dari judi online. Mas Erlangga, Anda sebagai mantan pemain, bisa Anda ceritakan apa sih sebenarnya menariknya dari judi online ini sehingga Anda pada saat itu ikut bermain judi online? Mas Erlangga? Baik. Tadi sudah dikatakan ya, kita akan coba untuk memperbaiki bagaimana komunikasi kami dengan Pak Adrianus dan juga Mas Erlangga. Dan dari perbincangan kami di awal dengan Pak Adrianus, bahwasannya nama-nama yang sudah diisi oleh Satgas Judi Online ini nampaknya masih belum bisa mampu untuk bisa memberantas judi online di Indonesia. Karena sudah ada lembaga yang organik yang sebelumnya sudah dibentuk oleh pemerintah di bawah Polri, namun hal itu pun masih belum bisa memberantas dan adanya Satgas ini pun masih belum bisa memberantas dengan maksimal. Kita akan kembali menyapa, halo Pak Mas Erlangga, bisa mendengar suara saya? Yes. Ya, baik Selamat Mas Erlangga, pagi. Anda sebagai mantan pemain judi online, pada saat Anda bermain judi online, apa menariknya dari judi online itu? Ya tentunya karena judi online itu menggunakan uang ya, tentunya yang menariknya itu ya di uangnya itu, Mas. Kita bisa mendapatkan uang secara instan dan dengan jumlah yang mungkin diiming-imingi dengan jumlah yang sangat besar gitu. Dari pengalaman Anda, kira-kira kenapa banyak orang yang terjerat judi online? Mungkin kalau kita melihat sebenarnya
orang bisa masuk ke judi online itu bukan karena dia suka bermain judi atau dia kenapa ya atau dia kecanduan gitu. Tapi menurut saya dia tahu jelas resiko dan bahaya dari apa yang dia lakukan. Cuman eh, di Indonesia ini banyak pekerja-pekerja atau pekerja kelas menengah gitu ya, menengah ke bawah yang memang menjadi sasaran empuk untuk judi online ini gitu. Dengan iming-iming uang bisa melunasi hutang, bisa Oke. akhirnya bisa menjadi mata pencaharian. Akhirnya mereka dengan iming-iming itu mereka dengan mudah masuk ke jeratan judi online ini. Jadi awalnya mungkin mereka dari iming-imingan itulah. Dan mungkin dengan adanya pergeseran behavior dari para warga Indonesia ini yang mungkin maunya kayak instan gitu Mas ya. Kurang lebih Mhm. seperti itu mungkin ya. Oke, pada saat Anda bermain judi online, pasti pernah menang dan pernah kalah sampai dengan merugi. Nah, Anda merasa ini jebakan bukan, Mas? Kita sadar ya sebenarnya kayak kan banyak kayak yang bilang Mas ini tuh udah diatur sistem kapan menang, kapan kalah gitu. Nah, tapi karena kita saat kondisi kita kecanduan seperti itu, kita itu punya pola pikir yang aneh ya. Jadi eh, kita tahu dengan betul adanya pengaturan menang dan kalahnya itu, tapi Mhm. kita malah lebih berpikir mungkin hari ini saya menang gitu. Mhm. Berarti sebenarnya dari sisi pemain juga sadar bahwa ada pengaturan yang akan bentuk menang atau kalahnya di judi online. Saya mau ke Betul. Pak Andrianus terlebih dahulu. Pak, ketika orang sudah merasa bahwa ini ada pengaturan seperti itu, merasa sudah akan terjebak judi online, tapi tetap dilakukan, faktor apa yang mempengaruhi sebenarnya? Ya kalau tadi dikatakan mengenai adiksi, maka mungkin disitulah titik adiksinya gitu ya. Tapi kalau adiksi itu disebut sebagai patologis, yang lalu kemudian mesti dibantu dengan aneka macam cara, termasuk dengan soal bansos, itu saya kira jauh lah ya. Saya tidak mendukung sama sekali soal itu gitu. Yang penting bagi saya adalah bagi kita semua sebagai masyarakat itu diberikan kejelasan oleh pemerintah peta jalan yang hendak diambil. Jadi dalam rangka penegakan atau pemberantasannya, maka sebetulnya ada banyak cara untuk memberantasnya. Nah, yang Hmm. disuguhkan kepada kita adalah cara yang pemerintah tidak bisa lakukan. Ya selalu bilangnya nggak bisa, nggak bisa. Padahal sebetulnya ada 1.000 jalan menuju Roma. Tapi yang 1.000 itu nggak pernah dipakai gitu. Jadi jelaskan dulu kepada kita mengapa yang lain tidak dipakai dan mengapa yang dipakai hanya jalan yang memang sudah terbukti berkali-kali gagal. Demikian juga dalam rangka Hmm. yang dilakukan oleh Kominfo. Kalau tadi dikatakan sudah jutaan yang di take down, tapi kemudian muncul lagi, ya jangan hanya itu terus dong. Kita jadi kayak orang bodoh ini. Apa namanya melakukan hal yang sama ya dan berulang-ulang apa sih alternatif lain dan lakukan dong ya termasuk diantaranya nanti ketika sudah melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh Polri oleh Kominfo lalu kemudian masuk lagi soal tadi ya soal misalnya bagaimana kita membantu korban judi antara lain misalnya dengan memberikan dia bansos misalnya ketika ada korban judi yang sudah sedemikian gawat ya sudah mau bunuh suami bunuh Ah. diri lalu kemudian anak nggak sekolah ya tentu mungkin negara perlu membantu tapi kan nggak semuanya begitu. Nah, maka jelaskan dulu peta jalannya, roadmap-nya, situasinya, gitu ya. Sehingga kemudian kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan dukungan dalam rangka penanggulangannya. Sekarang ini sepenuhnya tergantung pemerintah ini, karena tadi masyarakat sudah menjadi korban dan dari segi duit yang terlibat itu sudah katanya sudah mencapai angka 300 T, ya artinya sudah Hmm. mencapai sekitar sepertujuh, seperdelapan anggaran belanja negara. Bayangkan untuk hal seperti itu diurus oleh Satgas, bagi saya itu nggak masuk akal tuh. Demikian. Oke, diurus Satgas bagi Anda tidak masuk akal. Tapi kalau misalnya kita melihat korban dari judi online ini bukan hanya kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga ada beberapa kalangan menengah ke atas, termasuk kasus di mana menjerat anak dari aparat penegak hukum juga di dalamnya. Nah, apa sebenarnya yang membuat masyarakat ini menjadi terlena dengan judi online ini, Pak Adrianus? Ya, soalnya kan itu easy to reach ya, gampang untuk dicapai. Dan tadi dikatakan oleh Mas Erlangga menjanjikan suatu hasil, ditambah lagi dengan psikologi ya, psikologi orang ya, dengan permainan yang mudah, warna-warni, suara-suara, itu kan semua permainan psikologi yang lalu membuat orang makin betah dan selalu berkata tadi seperti Mas Erlangga bilang, nanti menang ya gitu ya. Itu kan selalu psikologi. Nah, itu saya kira tidak menjadi ranahnya para 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 pengguna ya, karena pasti pengguna menjadi objek. Untuk itu maka di mana peran Kominfo untuk menahannya, melarangnya, mencegahnya ya. Jangan salahkan masyarakat sebagai pihak yang tadi dikatakan oleh Mas Erlangga, ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin dapatkan penghasilan gitu ya. Hmm. Pemerintah bermain dong ya. Itulah tugas Kominfo. Oke. Dan bagi teman-teman yang bagi mereka-mereka yang sudah melanggar hukum,
Polri bermain dong untuk melakukan langkah-langkah represifnya. Nah, ini yang kemudian nggak kelihatan kan, dan ujung-ujungnya menjadikan masyarakat sebagai korban. Demikian. Menurut Anda, Mas Erlangga, apakah memang judi online ini sudah mengakar bukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga sampai dengan menengah ke atas? Malah mungkin nanti akan lebih menyebar lebih luas lagi menurut saya, Mas. Karena menurut saya apa yang terjadi sekarang ini itu hanya baru efek domino kecilnya, gitu. Tapi masih akan ada efek domino-domino besar lainnya yang akan terjadi di belakang sana kalau memang kita nggak serius menghadapi ini, Mas. Jadi saya sih nggak mau dengar ya ada negara hancur karena judi online gitu, itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau kita memang nggak ngambil tindakan cepat, pemerintah tidak mengambil tindakan cepat, efisien dan benar-benar terukur targetnya itu sampai di mana, saya pikir kita bisa kecolongan, Mas. Apalagi kita kan memang lagi mengejar untuk Indonesia Emas kan nanti di tahun 2045. Cuman kalau ini saja kita tidak cepat-cepat tangani, saya pikir efek domino berikutnya itu akan lebih dahsyat. Ini masih permulaan menurut saya. Ya, Mas Erlangga, kami ingin mendapat gambaran bagaimana buruknya judi online ini, kerugian yang ditimbulkan. Anda ketika bermain judi online, menang paling tinggi itu berapa dan paling rugi itu bisa berapa kerugian yang Anda dapatkan? Gini Mas, jadi kalau di judi online yang sekarang sedang marak itu, kita mau menang berapapun, mereka pasti akan bayar gitu. Tapi kalau kita masukin berapapun juga mereka akan terima gitu. Jadi eh, kalau saya pribadi itu ratusan juta seperti 300 juta pun menang pernah gitu. Tapi mereka juga sangat memudahkan proses transaksinya juga, Mas. Mulai dari kita untuk masuk depositnya sampai penarikan uangnya itu udah sangat mudah dan secara sistem dan real time gitu. Jadi itu udah benar-benar bisa kita lakukan kapan aja dan di mana aja. Dan menurut saya itu jadi pertanyaan gitu, kenapa bank-bank lokal atau teknologi seperti QRIS atau virtual account itu bisa digunakan untuk kita melakukan deposit judi online. Itu Berarti sangat sebenarnya disayangkan sekali menurut saya. proses pembayaran yang mudah ini juga mempengaruhi ya bagaimana judi online ini marak sekali di tengah masyarakat. Kita akan bahas juga bagaimana ada bansos yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan judi online. Apakah ini merupakan langkah yang sudah bisa memberantas judi online? Kami akan membahasnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas tentang judi online yang semakin marak di tengah masyarakat dan juga begitu sulit untuk diberantas di Indonesia. Bahkan PPATK juga menyebut beberapa hal yang menjadi persoalan mengapa judi online ini begitu sulit diberantas di tengah masyarakat. Kita simak cuplikan dari PPATK berikut ini. Demand di masyarakat kita cukup tinggi sehingga seolah-olah nampak terus berkembang ya. Tapi yang pasti banyak ya hasil yang sudah dilakukan dengan hasil penyitaan misalnya ya. Kemudian para bandar ditangkap dan dimasukkan ke penjara itu udah cukup banyak saya kira Mas Egan. Kita lanjutkan perbincangan kali ini dan saya langsung mau ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, Anda kan sebagai mantan pemain judi online. Titik mana yang pada akhirnya Anda merasa bahwa harus berhenti bermain judi online? Kalau berdasarkan pengalaman saya bisa sadar dan harus berhenti bermain judi online pada titik saat saya udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada yang bisa dijual, nggak ada yang bisa dan udah nggak ada apa-apa lagi lah. Itu kita baru sadar kalau kita tuh udah kalah. Kalau masih ada yang bisa diolah, pasti kita olah terus. Artinya ketika sudah merasa habis harta benda, kemudian baru merasa untuk berhenti bermain judi online. Saya mau ke Pak Adrianus lagi. Pak Adrianus, ini kan begitu sulit diberantas. Bahkan ada rencana pemerintah untuk memberantas, salah satunya adalah memberikan bansos kepada orang yang terlibat dengan judi online ini. Sudah tepat belum ya kira-kira rencana itu? Ya, tadi saya katakan bahwa tentu ada saja masyarakat yang begitu terdampak ya, sudah begitu berat penderitaan sehingga memang harus didukung oleh negara begitu. Tapi jumlahnya mungkin tak sampai 0,5% gitu. Yang selebihnya adalah mereka-mereka yang memang memiliki pendekatan untung rugi sebagaimana tadi diperlihatkan dengan baik oleh Mas Erlangga. Begitu sudah selesai, sudah habis, berhenti gitu kan. Dan kalau saya tidak salah lihat dari penampilannya Mas Erlangga, lalu setelah itu mulai kemudian kembali lagi berusaha menempuh jalan yang benar, menjauhi judi online dan seterusnya, kan begitu. Nah, untuk itu maka menurut saya nggak perlu ada negara masuk. Negara masuk pada level penindakannya, pada level regulasinya, bukan pada level dukungan bansosnya gitu ya. Jadi
Dengan kata lain, kita belum bicara mengenai apa kue besarnya, ya, big picture-nya, tapi mengapa langsung loncat kepada piece of cake yang begitu kecil? Ya ada apa ini sebetulnya kan? Jadi tolong kita diberikan dulu kepada oleh masyarakat, oleh pemerintah tadi roadmap-nya, peta jalan yang besarnya dulu. Mau diapain nih? Mau apa targetnya? Bayangkan ya teman-teman bahwa setelah 2 bulan 3 bulan Satgas ini bekerja, apa ada indikasi judi online menurun? Tidak kok gitu. Nah, apakah itu dulu yang dipikirin gitu ya, yang dibenahi ketimbang sudah bicara mengenai bansosnya. Jadi kesan saya adalah bahwa kita belum beres dengan banyak hal yang gede-gede, tapi langsung sudah mengurus pada hal yang kecil yang tentu saja kita bilang sebagai satu tindakan yang tidak sistematis, ya, tidak terencana, ya. Kita orang sekolahan, maka kita tahu bahwa mana hal yang sebetulnya belum perlu diomongin sudah diomongin sekarang ini. Demikian. Pak Adrianus, ini juga di tengah masyarakat sedang ada polemik di mana menyatakan orang yang bermain judi online ini sebagai korban. Apakah orang yang dengan sadar bermain judi online kemudian rugi, kalah dan terlilit hutang ini bisa disebut sebagai korban? Ya tentu perlu ada interpretasi, perlu ada paradigma perspektif dulu ya. Saya sendiri sebagai kriminolog itu kan memang mengajar viktimologi studi korban. Bisa melihat itu, bisa saja ya kita pakai itu. Namun masalahnya bahwa dalam konteks dewasa ini kita ini berada dalam situasi darurat perang dulu gitu. Itu dulu deh yang diurusin, yakni mengurus dulu para bandar agar berhenti melakukan serangan terhadap serangan judi online ke rumah-rumah kita, ke kamar-kamar tidur kita gitu ya. Baru setelah itu, setelah beres, barulah kita ngurusin korbannya. Kalau memang kita mau melihat para pemain judi online ini sebagai korban, jangan kita belum apa-apa dengan para pelaku, para bandar, para pemilik portal, tapi sudah ngurusin para korban yang artinya sebenarnya tidak akan ada gunanya ya terkait dengan persoalan besar bangsa ini, yakni soal judi online. Demikian. Ya, saya mau ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, Anda sebagai ex pemain judi online mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas agar bisa berhenti seperti Anda juga? Ya, sebetulnya saya mau menanggapi apa yang sudah diinfo sama Prof sebelumnya. Saya setuju, Prof. Jadi kalau untuk Satgas itu, saya tuh lebih mengharapkan mereka itu bekerja lebih ke teknis. Padahal kita tahu dengan jelas gitu, jalur-jalur bagaimana judi online itu masuk, bagaimana para pemain-pemain itu melakukan transaksi di judi online itu, melakukan transaksi lewat perbankan, lalu mereka judinya bisa masuk melalui domain-domain tertentu, dan itu kan sebetulnya harapan kita Satgas tuh lebih ke teknis gitu. Karena kalau untuk bantuan-bantuan sosial, saya rasa dengan dekat dengan keluarga, dengan agama, itu pun sudah cukup membantu, dan apalagi mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Lalu yang kedua yang saya mau tanggapi lagi itu terkait tentang korban atau pelaku. Saya pikir untuk orang yang sudah dalam cycle candu berkepanjangan di judi online ini, mereka sudah tidak peduli lagi mereka ini korban atau pelaku, mereka mau disebut pecandu atau apapun, saya yakin mereka itu sebenarnya pengen keluar dari situ. Mereka pengen keluar, mereka pengen selesai dari situ. Mereka pengen bantuan dari orang-orang sekitarnya, mereka nggak di-blaming, mereka diberi support untuk keluar dari sini. Itu yang dari sisi sosialnya. Jadi saya harap Anda yakin ada ya sebenarnya, dari sisi sosial dan sisi teknis itu bisa seimbang gitu. Baik, Anda yakin ya sebenarnya pecandu judi online ini ada hasrat untuk keluar, tapi bagaimana cara bisa keluar itu perlu bantuan-bantuan dan juga dorongan, dan pemerintah saatnya lah untuk bisa masuk dan juga memberikan hal yang bisa membuat judi online di Indonesia diberantas. Terima kasih Adrianus Meliala, kriminolog UI, sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Erlangga Bayu yang merupakan ex pemain judi online sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.